Tiga toko di Pasar Tanjung Menang, Mesuji Timur, Mesuji Selasa siang terbakar. Kepulan asap tebal membumbung tinggi ke udara, menyebabkan pedagang lain panik. Kebakaran. Mereka mengeluarkan barang dagangannya dari toko karena khawatir kebakaran akan meluas. Toko yang terbakar adalah toko emas, gerai ponsel, dan toko bangunan. Belum diketahui persis penyebab kebakaran, namun diduga akibat korsleting listrik. Petugas menurunkan 3 mobil damkar dan 10 personil untuk memadamkan kebakaran. Untuk penyebab kebakaran diduga dari konsleting arus listrik. Untuk korban jiwa nihil. Sedangkan untuk kerugian akibat kebakaran ditaksir sekitar kurang lebih 268 juta rupiah. Kebakaran di Pasar Tanjung Senang, Mesuji tidak merenggut korban jiwa dan luka. Namun kerugian para korban ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Aris Susanto melaporkan dari Mesuji. Polisi dari Satuan Tindak Pidana Korupsi Polres Lampung Utara Senin malam melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap 6 pegawai Dinas Kependudukan Catatan Sipil atau Disdukcapil Lampung Utara. OTT itu disebut-sebut terkait pungutan liar pembuatan KTP dan kartu keluarga. Polisi menggeledah hampir seluruh ruangan di kantor Disdukcapil. Selain beberapa dus berkas, polisi juga menyita sejumlah komputer dan alat untuk perekaman dan mencetak KTP. Pada Selasa siang, Kapolda Lampung Irjen Helmi Santika belum membeberkan hasil penyidikan OTT itu karena masih dikembangkan. Pada OTT itu, 6 pegawai yang ditangkap terpergok sedang membuat beberapa KTP namun dicetak di luar jam kerja atau saat pegawai lain sudah pulang. Tadi malam, Senin malam, di Disdukcapil Lampung Utara. Kabupaten Lampung Utara. Ada beberapa orang yang diamankan, saat ini sedang pendalaman dari teman-teman unit tipikor Polres Lampung. Itu benar terkait pungli pembuatan KTP ya, Jenderal? Sedang didalami, tapi peristiwa itu memang ada. Belum ada satupun orang yang ditetapkan sebagai tersangka. 6 pegawai yang ditangkap polisi masih berstatus sebagai saksi. Pada OTT tersebut, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Utara sedang berada di Sumatera Barat. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Pelayanan pembuatan dan pengurusan dokumen kependudukan di kantor Disdukcapil Lampung Utara hari Selasa dihentikan sementara. Ini karena peralatan untuk perekaman, komputer dan alat untuk mencetak KTP dan kartu keluarga dan dokumen kependudukan lainnya disita polisi sebagai barang bukti. Peralatan untuk mencetak dokumen kependudukan itu disita pada Senin malam saat polisi melakukan operasi tangkap tangan di kantor Disdukcapil terkait dugaan pungutan liar atau pungli dalam pembuatan KTP. 6 pegawai ditangkap polisi untuk dimintai keterangan. Belum diketahui persis kapan pelayanan di Disdukcapil Lampung Utara akan kembali dibuka, sebab para pejabat Pemkab Lampung Utara kini sedang berupaya melakukan pinjam pakai barang bukti yang disita polisi. Pencetakan KTP ini berbeda, dia tidak bisa pakai PC yang lain, jadi PC all-in-one, terus pencetakan yang namanya Fargo khusus untuk pencetakan KTP, jadi nggak bisa pakai yang lain. Jadi ketika alat itu nggak ada, pelayanan terganggu ya? Pasti terganggu. Berarti untuk hari ini tutup ya Bu ya? Bukan tutup, pelayanan tetap berjalan khusus cetak KTP yang tidak bisa dilaksanakan karena alatnya tidak ada. Perkara dugaan pungli di Disdukcapil Lampung Utara masih dalam penyidikan secara intensif oleh polisi. Besaran uang hasil pungli, berapa KTP yang dicetak secara ilegal dan identitas penyuap pembuat KTP secara ilegal itu belum dipublikasikan polisi. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Kesabaran warga dan pengendara akan diuji saat melintas jalan rusak di Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Jalan rusak ini menghubungkan ke sejumlah desa, antara lain Desa Kalisari, Muara Putih, Tanjung Sari, dan Desa Pancasila.
Untuk merasakannya, kami mencoba melintasi jalan rusak sepanjang belasan kilometer itu menggunakan motor. Rasanya seperti menaiki kuda karena banyaknya lubang-lubang menganga. Jika tidak hati-hati, pengendara bisa celaka. Menurut warga, kerusakan jalan itu sudah terjadi bertahun-tahun, namun belum juga ada tanda-tanda akan diperbaiki. Pak. Hancur, apalagi kalau hujan. Susah melewatnya. Udah berapa lama ini, Pak? Udah lama ini saya lewat sini udahan. Kalau bisa cepat dibenerin lah. Berapa lama kira-kira? Ya, tahun mah ada lah kayaknya udahan kalau saya sering lewat sini. Pak, kalau lihat jalan kayak gini, Bapak apa yang ditakutin sih, Pak? Ya, satu, kalau air gini kan nggak kelihatan di lubang. Takutnya masuk lubang kita jatuh, ya kan? Seperti itu kalau motor-motor ya kan. Banyak inilah kendalanya kalau jalan kayak gini. Tahun udah ada ya. Mas, yang ditakutin apa sih Mas kalau jalan kayak gini nih? Mobilnya rusak. Mobil rusak. Pernah ngalamin kerusakan gitu? Pernah ya? Inginnya gimana nih Mas, inginnya? Pengennya sih rata. Terus biar sama-sama lancar. Jalan rusak menyusahkan warga. Gubernur Lampung Arinal Junaidi dan Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto sebagai pemangku kebijakan didesak peduli dan segera memperbaiki jalan ini. Selain rawan kecelakaan, jalan rusak juga menyebabkan harga bahan pokok di daerah ini lebih mahal dibanding dengan di daerah yang lebih maju. Andri Kurniawan melaporkan dari Lampung Selatan.